Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita bersyukur kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pagi hari ini saya memberikan judul akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya ujian dan kesukaran. Kadang mungkin di antara kita bertanya, kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Atau bahkan mungkin ada di antara kita bertanya, Tuhan lupa tidak sayang kepada kita. Tetapi pagi hari ini kita akan melihat ada 3 hal yang akan kita lihat pagi hari ini. Yang pertama yaitu ujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita. Tetapi ujian bukanlah untuk menjatuhkan hidup kita. Tetapi ujian itu dimaksudkan untuk membentuk hidup kita. Allah tidak menguji kita untuk mencari kesalahan kita, tetapi Allah mau menyempurnakan setiap kehidupan kita. Terkadang Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita karena Tuhan mau hidup kita naik kelas atau naik tingkat. Bapak Ibu Saudara, seperti emas yang dimasukkan ke dalam api, api itu tidak akan merusak emas. Api itu tidak akan menghancurkan emas itu, tetapi justru api itu akan menghilangkan kotoran yang ada di dalam emas itu, sehingga emas itu akan menjadi murni dan berkilau. Kalau kita melihat kisah daripada Ayub Bapak Ibu Saudara, di dalam Ayub pasal 10 ayat yang ke-23. Di sana kita melihat kisah Ayub yang sudah tidak asing buat setiap kita. Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia kehilangan harta, dia kehilangan anak-anak, dia kehilangan kesehatannya, bahkan dia diduga berbuat salah oleh teman-temannya sendiri. Namun di tengah semuanya itu, Ayub memegang satu kebenaran Allah, bahwa Allah tahu segala hal dan ujian yang diberikannya itu bertujuan untuk menyempurnakan hidupnya, bukan untuk menghancurkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu kenapa emas harus dimasukkan ke dalam api yang sangat panas? Karena kita tahu bahwa emas itu akan dibersihkan dari kotoran, dari zat-zat asing yang ada dalam emas itu, sehingga zat-zat itu akan terlepas. Ketika apinya semakin panas, emas itu akan semakin bersih, semakin berkilau hasilnya. Bahkan seperti tadi saya katakan, api itu tidak akan membuat emas itu menjadi rusak, melainkan emas itu menjadi semakin berharga. Dan kita tahu ketika kita melihat kisah daripada Ayub, Ayub membuktikan hal itu. Dia bertahan setia dan pada akhirnya Tuhan mengembalikan serta melipat gandakan berkat-Nya. Yang kedua yang akan kita lihat yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Seringkali dalam ujian, hal yang penting yang kita bisa miliki adalah penguasaan diri. Biarlah penguasaan diri yang kita punya itu bukan menjadi keinginan manusia, bukan sekedar kemauan manusia, melainkan hal itu adalah karunia daripada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, di sana dinyatakan ada 9 buah roh ketika Roh Kudus itu dalam hidup kita. Salah satunya adalah penguasaan diri. Ketika kita memiliki penguasaan diri, berarti kita tetap memiliki pikiran yang jernih. Kita punya hati yang tenang. Hidup kita tidak dikuasai oleh kemarahan. Hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Tetapi kita mau tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Sekalipun ada masalah yang sulit, ada ujian yang sedang kita hadapi, tetapi hidup kita senantiasa sesuai dengan kehendak Allah. Dan Tuhan sendiri dalam firman yang sudah kita baca, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan memberikan kepada kita roh ketertiban, roh penguasaan diri, yang artinya kita tidak perlu lagi berjuang sendiri karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu ada kuasa. Ketika ujian datang dalam hidup kita dan kita punya penguasaan diri, maka kuasa Allah akan dinyatakan dalam hati yang dibentuk. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang menginginkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya, tetapi kita sering lupa bahwa kuasa Allah bekerja paling nyata pada hati yang sudah dibentuk. Kita bersyukur seringkali Allah izinkan ujian terjadi dalam hidup kita untuk membentuk hati kita. Dan ketika kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kuasa Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Kuasa itu bukan untuk pamer. Kuasa itu bukan untuk kemegahan diri kita. Melainkan ketika kita mempunyai kuasa, kita bisa bertahan dan menang di dalam ujian. Ketika ada kuasa dalam hidup kita, kita bisa melakukan kebenaran Allah. Bahkan kita bisa melayani dengan kasih. Dan kita juga mampu bersaksi tentang Kristus kepada sesama kita. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini, biarlah kita mau menyerahkan hidup kita. Untuk hidup kita dibentuk oleh Roh-Nya. Kita mau semakin luaskan kuasanya terjadi dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita hadapi, hadapi ujian itu dengan iman. Kita mau minta penguasaan diri itu setiap hari. Dan kita mau siap untuk menjadi saluran berkat untuk memberitakan Injil kuasa Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Sekalipun ada kalanya ujian terjadi dalam hidup kami, tetapi kami percaya Tuhan berikan roh penguasaan diri, bahkan kuasa-Mu itu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan, apapun ujian yang kami hadapi, kami percaya kami akan didapati hidup kami timbul seperti emas. Pengujian yang Engkau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, hal itu untuk membentuk iman kami makin kuat di dalam Tuhan. Ini hidup kami, pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati umat-umat-Mu, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan melawat. Bahkan di hari-hari terakhir, iman percaya kami didapati kami makin kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan masuki hari yang baru. Tuhan selalu beserta atas kami dan mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.